Pernah nggak sih ngerasa kok susah banget ya buat fokus belakangan ini? Terus ujung-ujungnya malah nyalahin diri sendiri. Eits, tunggu dulu. Gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan di kita? Kedengarannya berani banget ya. Kurang fokus itu ternyata bukan salah kita, tapi malah jadi semacam fitur yang sengaja dirancang di ponsel yang kita pegang setiap hari. Kalau gitu pertanyaannya jadi, siapa dong pencuri perhatian kita yang sebenarnya? Nah, sebelum kita bisa rebut lagi fokus kita mesti kenal dulu musuhnya. Yuk kita selidiki bareng-bareng. Oke, pencarian kita mulai dari sini, dari petunjuk-petunjuk ilmiah. Buat nemuin biang keladinya, kita harus ngintip dulu nih cara kerja sistem perhatian di otak kita. Soalnya, ini bukan soal niat atau kemauan, tapi murni soal biologi. Coba deh bayangin, ini kayak sistem radar di otak kita. Nah, jaringan peringatan ini, tugasnya itu bikin kita selalu siaga, waspada, dan siap respons apapun yang tiba-tiba muncul. Ini lapisan pertahanan pertama lah dari sistem perhatian kita. Lanjut, ada yang namanya jaringan pengarah. Kalau yang tadi itu radar, nah yang ini lampu sorotnya otak kita. Jaringan inilah yang nentuin fokus kita mau diarahkan kemana. Tiap ada notis masuk, tiap kita nge-scroll, ya jaringan ini yang lagi ditarik-tarik ke sana kemari. Dan, ini dia bagian yang paling penting. Jaringan kontrol eksekutif. Tugasnya simpel tapi berat. Menekan atau mengabaikan semua gangguan yang gak relevan. Anggap aja ini otot mental kita buat tetap fokus ngerjain sesuatu. Jadi gini, tiap ada notifikasi, tiap ada postingan baru di feed, itu maksa jaringan pengarah kita buat pindah fokus. Dan tiap kali kita coba buat nggak ngeliat, nah, disitulah jaringan eksekutif kita kerja super keras. Rasanya tuh kayak nahan-nahan godaan terus-menerus. Capek banget kan? Dan ini nih, buktinya yang jujur aja lumayan bikin kaget. Kita semua tahu lah ya kalau balesin notif itu ganggu banget, tapi ternyata sekedar berusaha ngabain notifikasi itu aja udah cukup buat nguras energi otak dan bikin performa kita anjlok. Jadi ini kayak pertarungan yang serba salah. Mau diladenin salah, gak diladenin pun tetap aja capek. Oke, setelah kita bedah sains di baliknya, sekarang waktunya kita tunjuk hidung, siapa sih pelaku sebenarnya? Dan jawabannya mungkin bukan yang selama ini kita kira. Nah, ini dia momen hahanya. Selama ini kan kita sering banget dengar soal waktu layar atau screen time. Berapa jam kita main HP. Tapi ternyata bukan itu masalah utamanya. Biang keroknya adalah seberapa sering UI ponsel maksa perhatian kita buat pindah-pindah. Jadi kuncinya bukan durasi, tapi frekuensi. Dalam riset, ini disebut micro usage atau penggunaan mikro. Jadi desain aplikasi sekarang itu tujuannya bukan biar kita betah lama-lama di dalamnya, tapi biar kita bolak-balik ngecek sesering mungkin. Dan setiap panggilan kecil buat ngecek itu, ya itu sama aja kayak nyedot sedikit energi fokus kita. Jadi, bisa kita lihat ya, ini tuh kayak rantai domino yang bikin fokus kita abis. Awalnya dari notifikasi dan infinite scroll. Ini maksa perhatian kita loncat-loncat, dan otak kita kerja keras buat nahan diri. Terus-terusan begini, akhirnya baterai fokus kita terkuras abis, dan gak sempat ngecharge ulang. Hasil akhirnya, yaitu kita jadi gampang banget ke distract, impulsif, mirip-mirip gejala ADHD, walaupun kita nggak punya diagnosis klinisnya. Nah, karena sekarang mitosnya udah kebongkar, kita butuh cara pikir yang baru nih. Cara pikir yang lebih pas buat ngelihat hubungan kita sama teknologi. Pertama, soal konsentrasi. Stop nyalahin diri sendiri dan bilang, aku emang orangnya nggak bisa fokus. Coba deh, mulai lihat konsentrasi itu kayak baterai, sebuah sumber daya, bukan bakat. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya aku fokus, tapi lebih ke, baterai fokusku lagi penuh atau udah mau habis nih? Kedua, cara kita mandang ponsel kita. Ponsel itu bukan sekedar alat netral kayak palu atau obeng. Anggap aja UI ponsel itu sebuah lingkungan kognitif. Coba bayangin, kita masuk ke sebuah ruangan. Ada ruangan yang desainnya bikin kita tenang, rileks. Ada juga ruangan yang bikin kita cemas dan nggak bisa diam. Nah, UI ponsel kita sekarang ini sayangnya lebih mirip ruangan yang kedua. Oke, kita udah paham masalahnya, udah punya cara pandang baru. Terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Yuk kita bahas solusinya. Baik dari sisi kita sebagai pengguna maupun dari sisi para desainer. Dari sisi desain, solusinya kayak apa sih? Coba bayangin, dunia di mana notifikasi itu dikumpulin dulu, baru muncul barengan di jam-jam tertentu. Atau feed media sosial yang ada ujungnya, yang sengaja berhenti biar kita bisa istirahat sejenak. Ini bukan hal yang mustahil loh, ini semua cuma soal pilihan desain. Pilihan untuk melindungi fokus kita, bukan malah mengurasnya. Tapi, ya tentu ada tapinya. Tantangan terbesarnya, model bisnis. Saat ini,
Suksesnya sebuah aplikasi itu diukur dari berapa lama pengguna betah di aplikasi. Nah, metrik inilah yang jadi biang keladinya, yang mendorong lahirnya desain-desain penguras perhatian. Kalau mau bikin desain yang lebih sehat, kita ya harus mengubah definisi sukses itu sendiri. Dan semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang penting banget buat direnungkan. Kalau antarmuka digital ini adalah lingkungan yang membentuk cara kita berpikir, pertanyaannya, siapa yang seharusnya jadi arsiteknya? Saat ini kan arsiteknya adalah perusahaan teknologi yang tujuannya engagement. Tapi apa harus selalu begitu? Atau jangan-jangan kita butuh peran lebih besar dari pemerintah, para pendidik, atau bahkan dari kita sendiri untuk ikut merancang masa depan perhatian kita?